Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Jadi hari ini aku akan membuat video dengan tema baru, yaitu rekomendasi drama. Kalau kalian belum tahu, aku ini adalah seorang penggemar nonton drama, baik drama Korea, drama China, terus juga drama Barat. Aku pokoknya suka banget nontonin series. Makanya di sini aku pede banget untuk rekomendasiin ke kalian, dimulai dari rekomendasi drama Korea terbaik, tapi jarang diketahui. Padahal kalau kalian nonton drama ini, menurut aku sih nggak bakal bosen, karena bagus banget guys. Kalian harus ikutan nonton. Sekarang kita mulai aja langsung ke rekomendasinya. Rekomendasi drama Korea pertama adalah Another Miss Oh. Ini ada 18 episode. Genrenya itu adalah romance komedi drama. Ini peran utamanya adalah So Hyun Jin dan juga Eric Moon, yang bisa kalian tonton dramanya ini di Netflix dan juga di platform lain. Pertama, aku akan jelaskan dari sinopsisnya dulu. Jadi ada dua cewek yang namanya Oh Heong, tapi satunya ini disebutnya Oh Heong biasa aja. Ini diperankan oleh So Hyun Jin. Satu lagi ada Oh Heong cantik yang diperankan oleh Jun Hye Bin. Nah, di sini tapi lebih difokuskan tentang si Oh Heong yang biasa aja. Jadi si Oh Heong yang biasa aja ini ketika masa sekolahnya itu suka dibanding-bandingkan dengan si Oh Heong cantik. Jadi suka dibandingkan, dia dibilang biasa aja. Tapi ketika mereka udah dewasa, hidup mereka kan udah terpisah. Jadinya mereka satu sama lain udah lupa lah gitu. Nah, si Oh Heong yang biasa aja ini akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang perfect lah ya, ganteng, terus juga baik, kaya, dan dia tuh mau menikah sama si Oh Heong biasa aja ini gitu. Hubungan mereka tuh sweet banget, sempurna banget, tapi suatu hari tiba-tiba, tepat satu hari sebelum pernikahannya, tiba-tiba tunangannya ini namanya si Han Tae Jin. Si Han Tae Jin ini membatalkan pernikahannya dengan alasan kalau dia tuh udah gak cinta lagi sama si Oh Heong yang biasa aja. Oh Heong yang biasa aja ini putus cinta banget, patah hati banget, tapi dia pura-pura baik-baik aja di depan semua orang. Bahkan dia bilang sama orang-orang bahwa dia itu yang membatalkan pernikahannya, bukan cowoknya. Karena dia malu kalau ketahuan si cowoknya ini yang batalin pernikahannya. Lalu di sisi lain ada seorang pria namanya Park Do Kyung yang diperankan oleh Eric Moon. Dia itu kerjaannya adalah sound engineer. Dia adalah kekasih dari Oh Heong yang cantik. Tapi pada saat hari pernikahannya, tiba-tiba si Oh Heong yang cantik ini nggak datang ke pernikahan mereka. Jadi tiba-tiba menghilang gitu aja, meninggalkan si Park Do Kyung ini. Akhirnya Park Do Kyung ini juga sakit hati, putus cinta. Tapi suatu ketika dia itu mendengar bahwa Oh Heong itu mau menikah dengan seorang pria namanya Han Tae Jin. Dimana dia sangka bahwa si Oh Heong yang mau nikah sama Han Tae Jin ini adalah Oh Heong si cantik. Padahal bukan kan? Dan disinilah mulai dramanya guys, mulai seru dramanya. Pokoknya intinya nanti kehidupan yang akan membuat si Park Do Kyung ini pacaran dengan si Oh Heong biasa aja. Jadi mereka nanti saling jatuh cinta gitu. Tapi nggak semudah itu guys, kalian nonton aja, ceritanya bagus banget. Kalau aku bisa kasih ratingnya itu adalah 9,2/10. Jadi sebagus itu Another Miss Oh ini. Aku suka banget sama drama ini. Pertama karena dari awal aku nggak gitu tahu So Hyun Jin dan juga Eric Moon. Jadi pada saat aku nonton drama ini, aku nggak ada ekspektasi apapun, aku juga nggak gitu tahu pemainnya siapa gitu kan. Tapi pada saat episode 1 aja itu udah bagus banget, alur ceritanya itu udah kayak langsung nendang gitu loh. Karena langsung dikasih lihat ada plot twistnya. Jadi drama Korea ini, walaupun dia itu genre-nya romance komedi drama, tapi banyak banget plot twistnya yang buat kita tuh kaget-kaget gitu guys. Karena dari awal aku nonton sampai akhir, itu semua tuh plot twist yang membuat aku jadi nebak-nebak gitu. Kayak misalnya kita tebak kenapa si Han Tae Jin, tunangan dari si Oh Heong yang biasa aja ini, bisa batalin pernikahannya. Padahal dia itu hubungannya baik-baik aja. Terus ada juga kita harus nebak kenapa Oh Heong yang cantik pada saat hari pernikahannya itu dia nggak dateng. Padahal dia mau nikah sama si Park Do Kyung ini. Terus juga actingnya semua pemain itu bagus banget guys. Terutama So Hyun Jin. So Hyun Jin itu actingnya keren banget di drama ini. Dia itu bener-bener bisa realistis gitu loh. Actingnya kesannya dia itu wanita biasa, dari keluarga biasa ya, normal gitu, putus cinta. Dan bahkan di drama ini tuh si So Hyun Jin itu bisa mengalahkan artis-artis lain dalam sebuah award yang sangat bergengsi gitu. Jadi dia menang award gitu guys. Aku suka banget sama So Hyun Jin, karena drama ini aku ngefans parah sih sama So Hyun Jin. Drama selanjutnya adalah Yongpal. Yongpal ini ada 18 episode. Genrenya itu adalah romance medical drama. Pemeran utamanya adalah Kim Tae Hee dan Joo Won. Jadi ini bisa kalian nonton di Netflix juga dan juga platform-platform lain.
Nah, sinopsisnya itu adalah, jadi ada seorang pria namanya Kim Tae-hyun yang diperankan oleh Ju-won. Dia ini adalah seorang ahli bedah yang jago, pandai, tapi karena kondisi keuangan keluarganya yang memaksa dia untuk jadi dokter yang matre. Jadi dia itu nerima semua job tanpa pandang bulu, yang penting bisa bayar dia dengan harga yang mahal. Suatu saat dia terima job, dia itu harus kerja di ruangan VIP. Jadi ruangan VIP ini ada pasien VIP juga yang dirahasiakan. Nah, pada saat dia lihat, ternyata pasien ini adalah Han Yoo-jin. Han Yoo-jin ini adalah diperankan oleh si Kim Tae-hee. Dia itu adalah seorang anak konglomerat. Jadi cebol gitu, konglomerat. Tapi bingungnya itu adalah dia itu udah koma selama 3 tahun. Padahal dia itu bisa aja dibangunin, tapi dia itu sengaja dibuat koma sama seseorang. Nah, disinilah misterinya. Kenapa dia dibuat koma sampai 3 tahun, dan siapa yang membuat dia koma selama 3 tahun? Lalu Kim Tae-hyun ini akhirnya diam-diam berusaha untuk membangunkan si Han Yoo-jin ini dari komanya. Nah, disinilah mulai proses percintaan mereka, terus juga si Kim Tae-hyun membantu si Han Yoo-jin untuk membalas dendam dan lain-lain. Pokoknya kalian nonton aja, ceritanya itu bagus banget. Rating yang aku berikan terhadap Yongpal ini adalah 8,9/10, karena menurut aku untuk drama Korea ini tuh ceritanya bagus banget guys. Jadi gini, ceritanya ini menurut aku drama percintaan yang complicated. Complicatednya itu adalah karena dia itu nggak fokus ke satu antagonis. Jadi misalnya kalian udah nonton nih dari awal sampai tengah-tengah gitu ya, terus antagonis pertama itu udah hilang. Tiba-tiba ada antagonis lain yang awalnya itu kalian ngelihat nggak mungkin nih orang jahat, tapi tiba-tiba jadi jahat gitu di cerita itu. Jadi menurut aku ceritanya itu nggak sesimpel cuman ngelawan satu antagonis, tapi beberapa antagonis yang nggak bisa kita tebak, dan itu menurut aku yang memberikan plot twist yang bikin dramanya itu seru guys. Lalu ceritanya itu juga nggak biasa aja, karena kan biasa di drama Korea cowoknya yang kaya, ceweknya yang nggak kaya gitu ya. Tapi di drama ini tuh diceritakan ceweknya kaya, cowoknya biasa aja gitu. Tapi cowoknya itu tetap berguna untuk ceweknya. Jadi menurut aku ceritanya itu nggak biasa, unik, tapi bagus banget. Lalu juga dari segi pemainnya, aku suka banget sama Kim Tae-hee. Kim Tae-hee itu cantik parah sih guys. Kalau kalian belum tahu, Kim Tae-hee itu adalah salah satu pilar kecantikan Korea gitu. Jadi di Korea itu ada 3 wanita yang katanya merepresentasikan kecantikan Korea. Pertama Song Hye Kyo, lalu ada Kim Tae-hee dan juga Jun Ji Hyun. Tapi aku nggak tahu ya urutannya. Pokoknya 3 wanita inilah ya yang dibilang cantik banget. Dan di drama ini kalian pasti jempolin Kim Tae-hee karena cantik banget. Terus juga actingnya bagus banget. Aku tuh sering banget nonton dramanya Kim Tae-hee, tapi menurut aku di Yongpal ini tuh bener-bener Kim Tae-hee tuh actingnya bagus banget. Kayak acting dia itu menunjukkan dendam dia, amarah dia, terus juga tegasnya dia sebagai seorang pemimpin perusahaan. Chemistry antara Ju-won dan Kim Tae-hee itu perfect banget. Di sini tuh mereka bisa menunjukkan kalau mereka cinta beneran satu sama lain, cinta banget. Terus juga mereka itu kayak apa ya, pasangan sesungguhnya gitu loh, aktingnya natural banget. Terus juga dari sisi sinematografinya juga keren, karena dia itu menunjukkan high budget drama. Jadi bener-bener modalnya itu besar guys, bukan asal-asalan. Dari mulai gambarnya aja jernih banget, latarnya, ruangannya, scene-scene-nya. Kayak misalnya scene di rumah sakit ya, ketika si Han Yoo-jin itu koma, itu ruangannya tuh bagus banget, kayak bukan ruangan biasa. Ruangannya tuh kayak eksklusif banget gitu guys. Makanya aku suka banget sama sinematografinya. Rumahnya juga bagus, kan ceritanya dia cebol ya, anak konglomerat. Rumahnya juga keren banget, gede banget. Kalian wajib banget untuk nonton drama ini. Drama selanjutnya adalah It's Okay That's Love. Jadi ini ada 16 episode. Genre-nya itu adalah romance, melodrama, medical, yang kalian bisa tonton di Netflix dan juga platform lain. Nah, peran utamanya di sini adalah Jo In Sung dan Gong Hyo Jin. Tapi ada juga pemeran lain yaitu Lee Kwang So dari Running Man, dan juga ada Do Kyung So yaitu di EXO. Jadi pemainnya ini terkenal semua ya guys. Nah, sinopsis ceritanya, jadi ada seorang pria bernama Jang Jae-yeol. Jang Jae-yeol ini diperankan oleh Jo In Sung. Dia itu adalah seorang penulis novel misteri dan juga DJ radio yang terkenal akan bakatnya dan juga ketampanannya.
Tapi walaupun dia kelihatannya sempurna, dia itu punya masalah psikologis yang cukup banyak, termasuk dia itu punya masalah di obsesi. Lalu ada juga seorang wanita yang bernama Ji Hye-soo, diperankan oleh Gong Hyo-jin. Dia ini adalah seorang psikiater yang harusnya mengobati masalah psikologis orang, tapi ternyata dia itu sendiri punya masalah psikologis. Karena suatu kejadian, akhirnya mereka bertemu dan mereka awalnya benci-bencian, tapi ternyata nanti lama-lama jadi jatuh cinta. Tapi yang buat unik adalah hubungan mereka itu nggak biasa seperti couple lain, karena mereka itu punya masalah psikologis satu sama lain. Jadi hubungannya itu banyak rintangannya dan juga sulit. Tapi kalian nonton aja karena seru banget. Oke, jadi pertama aku mau kasih rating drama ini 8,9/10 karena memang sebagus itu guys. Pertama aku mau menilai dari mungkin sisi ceritanya dulu ya. Ceritanya itu bagus karena nggak ketebak sama sekali. Jadi pada saat kita awal nonton, kita itu ngerasa drama ini tuh tipenya nyantai, terus juga komedi lucu-lucuan. Tapi makin lama kita nonton tuh kayak makin serius, lama-lama jadi sedih banget gitu. Jadi aku suka banget sama drama ini karena kayak emosi kita tuh kayak dibawa roller coaster gitu, jadi kayak naik turun gitu. Terus juga ada plot twistnya, plot twist yang bener-bener tuh bikin kita kaget gitu loh pas kita nonton kayak, hah? Jadi ternyata begini gitu. Aku suka banget sama plot twistnya. Terus yang aku suka adalah ceritanya mengangkat tentang hal psikologis, jadi penyakit psikologis manusia. Mungkin karena aku S1-nya psikologi, jadi aku bisa relate banget sama ceritanya. Di sini tuh diceritakan bahwa setiap manusia pada dasarnya tuh punya masalah psikologis masing-masing. Mungkin berbeda, tapi mereka punya pada dasarnya gitu. Bahkan seorang psikiater pun punya. Jadi itu manusiawi aja. Dan di sini tuh diceritakan tentang cara pengobatannya dan lain-lain. Lalu yang aku suka juga adalah ceritanya tentang hubungan antara si Ji Hye-soo dan juga Jang Jae-ho. Itu tuh hubungannya unik gitu karena mereka punya masalah psikologis satu sama lain. Jadi tuh masalah psikologis mereka itu bener-bener bikin hubungan mereka tuh jadi aneh dibandingkan orang lain. Tapi mereka tetap aja menikmati hubungan tersebut. Biasanya kan kalau misalnya kita nonton di drama Korea lain, penyakitnya adalah penyakit biologis kan, kayak misalnya kanker atau mungkin buta gitu yang membuat kita sedih. Tapi di sini tuh enggak. Tapi di sini tuh lebih diceritakan tentang penyakit psikologis yang bener-bener fatal banget yang membuat mereka tuh nggak bisa bersama gitu loh guys. Jadi itu yang bikin sedih banget. Jadi sedihnya itu tipenya beda sama drama Korea lain. Itulah yang membuat aku tuh kayak wow, drama ini bagus banget menceritakan tentang hal lain yang berbeda dari drama biasanya. Drama selanjutnya adalah I Miss You atau Missing You. Ini ada 21 episode, yaitu genre-nya adalah romance, melodrama, crime, suspense, thriller, action, dan juga misteri. Peran utamanya adalah Park Yoo Chun, Yoon Yoon Hye, dan juga Yoo Sung Ho. Drama ini bercerita tentang seorang wanita namanya Soo-yeon berusia 15 tahun. Ketika 15 tahun diperankan oleh Kim So-hyun. Jadi si Soo-yeon ini adalah anak seorang yang membuat dia dibully oleh teman-teman sekolahnya. Jadi dia di sekolah tuh dibully, dijahatin sama teman-temannya. Tapi ada teman dia, seorang pria bernama Jungwoo yang diperankan oleh Yoo Jin-gu. Si Jungwoo ini tuh selalu nolongin Soo-yeon ini. Jadi selalu bela Soo-yeon ketika Soo-yeon dibully. Pokoknya selalu ada untuk Soo-yeon. Tapi karena ada suatu kejadian di mana memang si Soo-yeon sama si Jungwoo ini diculik. Terus ada suatu kejadian yang bener-bener bikin si Soo-yeon ini dendam sama si Jungwoo ini. Jadinya akhirnya pokoknya setelah kejadian penculikan itu mereka terpisah, mereka udah nggak tahu kabar satu sama lain. Lalu setelah bertahun-tahun lamanya mereka terpisah, kemudian mereka jadi dewasa. Lalu si Jungwoo ini yang diperankan oleh Park Yoo Chun ketika dewasanya, dia itu jadi detektif. Walaupun dia jadi detektif, tapi dia selalu ingat Soo-yeon. Dia selalu ingat cinta pertamanya gitu. Dan ada penyesalan dalam hatinya. Di sisi lain, Soo-yeon ketika dewasa diperankan oleh Yoon Yoon Hye. Dia itu sekarang juga merupakan perancang busana dan memiliki kekasih bernama Hyung Jun yang diperankan oleh Yoo Sung Ho. Nah, kekasihnya ini, si Hyung Jun ini tuh juga merupakan pria kaya. Tapi karena dia tahu tentang masa lalunya si Soo-yeon, pacarnya ini, jadinya dia sakit hati sama si Jungwoo. Jadi dia dendam sama si Jungwoo ini. Rating untuk drama ini adalah 8,5/10 karena bagus banget ceritanya. Ini tipe drama yang complicated guys. Jadi nggak sesimpel dan semudah itu. Tipe drama yang mengasah otak dan emosi kita kayak dibawa naik turun. Kisah cinta mereka juga tragis karena mereka itu cinta satu sama lain, tapi mereka nggak bisa bersama karena luka pada saat masa kecil yang membuat mereka
mereka trauma, nggak bisa dilupakan, yang jadinya memisahkan mereka berdua gitu. Jadi aku suka banget sama ceritanya. Terus juga ada antagonis yang nggak ketebak, ternyata dia jahat. Jadi kalian harus nonton banget karena ada banyak plot twist juga di drama ini. Lalu juga aku suka banget sama acting semua pemainnya, terutama Yo Jin-gu ketika jadi Jungwoo masa kecil umur 15 tahun. Itu Yo Jin-gu bagus banget actingnya. Kayak penyesalannya dia, nangis-nangisnya dia, itu bagus banget guys. Terus juga pemainnya Kim So Hyun yang jadi si Suyeon pada saat umur 15 tahun. Kalian pasti tahu lah ya Kim So Hyun yang main Love Alarm. Itu juga bagus banget actingnya. Terus juga terutama actingnya Park Yoo Chun, Yoon Yoon Hye, Yoo Sung Ho. Itu semua actingnya keren-keren banget. Actingnya keren karena film ini kan tipe yang serius tragis gitu ya. Jadi mereka itu kayak dari tatapan matanya, actingnya, ekspresi mukanya, suaranya, itu semua tuh kayak bisa mendukung ceritanya gitu. Mereka bisa menunjukkan kalau mereka itu cinta tapi sedih gitu, kayak nggak bisa bersama, ada benci di sana gitu. Terus lagunya, soundtracknya itu sedih banget guys. Aku tuh sampai nangis dengerin lagunya gitu, karena bener-bener lagunya itu mendukung banget pada saat scene-scene-nya, sedih-sedihnya, dramatisnya, terus ada lagu itu bikin kita kayak nangis gitu loh guys. Drama selanjutnya adalah My ID is Gangnam Beauty, 16 episode, genre-nya adalah romance comedy, diperankan oleh Im Soo Young dan juga Cha Eun Woo. Kalian bisa nonton di Netflix dan juga platform lain. Jadi sinopsisnya mengenai Kang Mire, seorang wanita yang diperankan oleh Im Soo Young. Dia itu dari kecil selalu diejek dan dihina oleh orang-orang sekitarnya karena dia itu secara fisik jelek dan buruk rupa. Makanya dia memiliki kepribadian yang pemalu. Lalu karena dia udah gak tahan diejek sama orang sekitarnya dari kecil, akhirnya dia memutuskan untuk operasi plastik. Setelah dia operasi plastik, dia menjadi cantik, tapi tetap dia itu pemalu. Lalu dia mulai masuk di tahun pertama kuliah di suatu universitas. Walaupun dia udah cantik, tapi teman-teman di kampusnya itu tetap menghina dia, mengejek dia sebagai si cantik Gangnam. Jadi si cantik Gangnam itu adalah sebutan untuk orang yang cantiknya itu operasian. Karena memang di Gangnam itu tuh berderet klinik kecantikan untuk operasi plastik. Makanya itu merupakan ejekan. Di satu sisi, di kampus itu juga ada seorang wanita bernama Yoon Sua. Dia itu diperankan oleh Jo Woo-ri. Nah, Sua ini adalah seorang wanita yang digambarkan itu cantik banget tapi natural. Jadi bukan dari operasi plastik. Nah, kasihannya di sini adalah si Kang Mire selalu dibanding-bandingkan dengan Sua ini. Jadi dibandingkan itu adalah si Kang Mire cantiknya operasian, si Sua cantiknya tuh natural gitu, alami. Jadi selalu yang diagung-agungkan adalah si cantik alami ini, si Sua. Di satu sisi juga ada seorang pria di kampus itu bernama Do Kyung Sok, diperankan oleh Cha Eun Woo. Dia itu adalah seorang pria yang sangat sempurna. Jadi ganteng banget secara fisik, terus juga pintar dan anak orang kaya. Tapi kurangnya adalah kepribadian dia itu dingin banget, jutek banget sama orang lain. Tapi dia itu tidak memandang orang dari fisiknya. Jadi lama-kelamaan dia jatuh cinta dengan Kang Mire. Nah, disinilah perdebatan dan juga semakin sulit karena memang drama kampus, jadi menyangkut orang-orang lain, ejekan, dan juga ada percintaannya. Rating yang aku berikan terhadap drama ini adalah 8,2/10 karena jujur aku suka banget sama drama kayak gini. Walaupun ceritanya itu kesannya kayak ya simple lah ya, cerita anak kampus, tapi kalau kalian nonton menurut aku tuh kayak realistis banget gitu. Dia tuh realistisnya menceritakan tentang beauty standard kecantikan di Korea yang menurut aku tuh realistis banget. Selama ini kan kita lihatnya kayak ya udahlah, kita kurang apa langsung kita operasi plastik aja. Kalau udah operasi plastik kita jadi cantik ya, hidup kita jadi semakin mudah gitu. Tapi ternyata di drama ini digambarkan bahwa walaupun udah operasi plastik, tapi namanya manusia di sekitar tuh tetap aja mulutnya jahat gitu, tetap dihina, tetap diejek. Nah, itu menurut aku jadi sangat realistis di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada perbandingan antara kecantikan yang memang hasil operasi plastik dan juga kecantikan yang alami itu tetap diagungkan yang alami. Lalu juga yang aku suka dari drama ini adalah di sini tuh antagonisnya itu bener-bener bikin greget gitu. Kayak bener-bener greget, kesel banget, ngeselin banget. Aku sih sebel banget sama antagonis di drama ini. Dan drama ini tuh bagusnya karena di awal tuh si Kang Mire diejek-ejek gitu kan. Kayak bener-bener pemeran utama yang baiknya malah dijahatin sama orang-orang. Tapi lama-kelamaan dia itu semakin lama semakin berkembang karakternya. Lama-kelamaan dia semakin berani. Terus lama-kelamaan juga dia menjadi hidupnya semakin bahagia gitu. Karena dia mendapatkan cintanya, cinta sempurnanya, pria yang bisa menerima dia apa adanya. Dan aku suka banget sama drama kayak gitu.
Terus juga antagonisnya mendapatkan ganjarannya. Itu yang paling aku suka. Jadi ada klimaksnya gitu loh guys. Jadi kayak ada rasa puasnya, yang jahat dapat balesannya. Lalu dari segi acting, menurut aku actingnya cukup bagus. Terutama yang antagonisnya itu actingnya walaupun nggak terlalu kelihatan orang jahat, tapi nyebelin gitu, bikin greget, bikin kesel sama itu orang. Selain itu juga untuk acting Im Soo-young itu juga kan merupakan seorang artis yang udah lama ya. Dia itu bukan artis baru lagi, jadi udah lama acting. Jadi actingnya itu menurut aku juga cukup bagus. Dia bisa menggambarkan seorang wanita yang pemalu, yang memang dari dulu diejek, nggak pede sama orang, itu bagus banget. Cha Eun-woo juga actingnya bagus, karena menurut aku Cha Eun-woo di sini bisa menggambarkan seorang pria yang sempurna tapi dingin, cuek sama orang. Tapi di satu sisi ketika dia cinta sama seorang wanita, dia itu ada bedanya sama wanita ini. Jadi menurut aku bagus untuk actingnya. Lalu kita ngomongin chemistry. Jujur menurut aku chemistry-nya sih aku kurang dapet ya antara Im Soo-young dan juga Cha Eun-woo. Karena memang Im Soo-young ini kan umurnya jauh lebih dewasa dibandingkan Cha Eun-woo ya. Jadi kayak kurang dapet feel-nya. Tapi menurut aku sih kalau kalian nonton tetap aja kelihatan mereka cinta, pasangan. Cuman kalau aku boleh pilih kayaknya lebih baik pasangannya tuh bukan satu sama lain antara Im Soo-young dan Cha Eun-woo gitu. Karena kurang tepat sih kalau dari segi usia gitu. Kelihatan banget ceweknya lebih dewasa dibandingkan Eun-woo-nya yang muda. Itu dia 5 drama Korea terbaik dari aku. Kalau kalian gimana guys? Kalian bisa tulis rekomendasi 5 drama Korea terbaik menurut kalian yang bagus banget tapi jarang diketahui sama orang-orang. Kalian tulis ya di kolom komentar, nanti pasti aku bacain. Oke guys, jadi tadi itu dia 5 rekomendasi drama Korea terbaik tapi jarang diketahui. Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Jangan lupa juga follow Instagram aku @paulinawayuni. Tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak ya buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah!